Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Gimana, sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Siap. Ya. Oke, untuk pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan 4 kegiatan tentang dua segitiga yang kongruan. Ya enggak? Ya apa enggak? Ya apa enggak? Iya. Ya. Nah, dari yang sudah kalian lakukan, yang sudah melakukan, itu kriterianya ada 4 ya. Apa saja kriterianya? Yang pertama apa? Kegiatan satu apa? Kegiatan satu apa? Apa kegiatan satu? Yuk. Kegiatan satu apa? Dibuka enggak buku paketnya? Sampai dibuka buku paketnya. Ini kegiatan satu kemarin kalian sudah menguji kekongruan segitiga dengan kriteria sisi, ya enggak? Iya. Nah, terus kegiatan 2 kriteria apa? Ya, sisi, sudut sisi. Kriteria ketiga sudut, sisi, sudut. Kriteria keempat apa? Ya, sisi, sudut, sudut. Nah, bedanya apa? Bisa gunainnya enggak? Apa itu bedanya? Ya, oke. Sekarang kita bahas. Ya, kita bahas syarat dua segitiga kongruan. Nah, untuk segitiga, kenapa kok segitiga itu dibahas secara khusus? Karena segitiga itu memiliki kriteria khusus, ya, sehingga membuat dua segitiga yang kongruan itu memiliki beberapa syarat. Nah, masih ingat nggak dua bangun datar yang sebangun? Itu kemarin syaratnya apa? Apa? Syaratnya apa? Dua bangun datar yang kongruent. Dua bangun datar yang kongruent. Syaratnya apa? Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Ya, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Satunya? Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Betul sekali. Sama halnya dengan segitiga, ya. Sama halnya dengan segitiga. Kalau ada dua segitiga yang sisi-sisinya yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka dua segitiga itu kongruent. Nah, setelah kalian apa namanya? Setelah kalian kemarin melakukan kegiatan 1, 2, 3, dan 4, nah kita akan membahas kesimpulan yang sudah kalian dapatkan. Kok ada kriteria sisi maksudnya apa? Kok ada kriteria sisi sudut sisi itu maksudnya apa? Kok ada kriteria sisi sudut sisi itu apa? Ya, ada kriteria sudut sisi itu apa? Atau sisi sudut ya. Nah, untuk perhatikan di sini ada dua segitiga, ada A, B, C, dan ada segitiga D, E, F. Ya, jelas untuk kongruent berarti kita punya sisi AB itu sesuai dengan sisi DE dan panjangnya sama. Sisi BC itu sesuai dengan sisi EF, panjangnya juga sama. Sisi AC itu sesuai dengan sisi DF dan panjangnya pun sama. Begitu pula dengan sudutnya. Ada sudut B itu sesuai dengan sudut E, ya, panjangnya juga besarnya sama. Sudut C itu akan sesuai dengan sudut F, ya, sama besarnya. Dan sudut A akan sesuai dengan sudut D, besarnya juga sama. Itu karena kongruent. Nah, karena kedua segitiga itu kongruent, ingat untuk penamaan dua segitiga kongruent kita bisa menuliskan dengan segitiga ABC
Ya, kongruen dengan segitiga DEF. Dan hati-hati dalam penulisan hurufnya. Ingat nih, kalau kita menuliskan dengan segitiga BAC, maka kita nulisnya juga EDF. Ya, hati-hati. Jadi harus menyesuaikan penamaan segitiga kongruennya. Inilah kriteria yang sudah kita uji kemarin. Ya, kalau di dua bangun datar, kita harus menyesuaikan semua sisi-sisinya. Sedangkan sudutnya juga begitu. Kita harus menyesuaikan sudut-sudutnya. Itu sama besar atau sama panjang atau tidak. Kalau iya, berarti itu adalah kongruen. Nah, tetapi beda dengan yang ada di segitiga. Ya, perhatikan. Ketiga pasang sisi yang sesuai sama panjang biasa disebut dengan kriteria sisi-sisi-sisi. Maksudnya apa? Perhatikan. Maksudnya, sisi ini sudah sama dengan sisi ini. Satu dulu sisi. Terus sisi ini sama dengan sisi yang sini. Terus sisi ini sama dengan sisi ini. Nah, kedua segitiga itu, sisi yang sesuai sudah sama semua. Berarti sudah dikatakan layak sebagai segitiga kongruen. Ya, berarti walaupun sudutnya ini tidak diketahui, tetapi kalau sisinya sudah sama semua, berarti sudah dikatakan dua segitiga itu kongruen. Maka ada kriteria sisi. Ya, terus dua pasang sisi yang sesuai sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar biasa disebut dengan kriteria sisi sudut sisi. Ya, kriteria sisi sudut sisi maksudnya apa? Ini perhatikan. Sisi ini sama dengan sisi ini, sudah ada tandanya sama panjang. Sudut ini sama dengan sudut ini, sudah dikatakan sama besar, ada gambarnya. Ini sisi yang bawah sama dengan sisi yang bawah, sudah ada tandanya. Nah, karena di sini sudutnya diapit oleh dua sisi yang sudah diketahui sama panjang, maka bisa dikatakan ini kriteria adalah sisi sudut sisi. Gitu ya. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan kedua sudut tersebut sama panjang biasa disebut dengan kriteria sudut sisi sudut. Jadi contohnya, sudut ini sama dengan sudut ini, sudut ini sama dengan sudut ini. Ya, sisi ini sama panjang sisi ini. Nah, berarti kan karena sisi ini menghubungkan dua sudut yang diketahui sama besar, maka bisa dikatakan ke kriteria sudut sisi sudut. Ya, oke. Untuk yang keempat, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Ya, kalau ini sisinya tidak menghubungkan antara keduanya, bebas. Ya, berarti ada sudutnya ini sama dengan sudut yang ini, sesuai dan sama besar. Sudut ini sesuai dengan sini, sama besar juga. Sisi ini sama dengan sisi ini, sama panjang. Ya, nah berarti ini bisa dikatakan sudut-sudut sisi atau dibalik sisi sudut-sudut itu sama. Ya, terus yang kelima, khusus untuk segitiga siku-siku, ini ada kata khusus segitiga siku-siku. Jika sisi miring dan satu sisi sikunya bersesuaian sama panjang, maka dua segitiga itu jelas kongruen. Ya, ini sisi miring sama panjang dan salah satu boleh sini atau boleh sini. Ya, sisi ini sama dengan sisi ini gambarnya. Oleh karena itu bisa termasuk kongruen berkaitan dengan ciri yang nomor 5. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya? Enggak. Tidak. Kecepatan atau tidak saya menjelaskan? Tidak. Cukup, bisa diterima ya? Bisa Pak. Oke, lanjut. Nah, contohnya perhatikan. Contoh 1, kita membuktikan dua segitiga yang kongruen. Nah, di sini ada dua segitiga yang sudah digabung. Yang pertama ada segitiga ABC dan segitiga DEC. Nah, pertanyaannya, buktikan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga EDC.
ya. Nah, kita harus bisa membuktikan dengan menggunakan 5 kriteria yang sudah kita bahas tadi. Salah satunya yang mana gitu. Contohnya seperti ini. Ya, sisi AC sama dengan sisi CE. Ini udah ada tandanya sama. Diketahui ada tanda sama panjang, berarti sama panjang. Terus sudut ini, sudut C, ya, sudut ACB itu sama dengan sudut DCE atau ECD. Kenapa? Ingat, ada sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang itu besarnya sama. Ya, maka di sini keterangannya adalah saling bertolak belakang. Satu lagi, karena kita kalau dua segitiga harus memiliki 3 ya, memiliki 3 apa yang sudah kita ketahui dan sama besar sama panjang. Nah, sisi BC itu sama panjang dengan sisi CD. Ya, sudah ada tandanya. Nah, karena dari dua sisi dan satu sudut diapit, maka kriterianya adalah sisi sudut sisi. Ya, karena termasuk di kriteria sisi sudut sisi, maka segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga EDC. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ada nggak? Nggak ada. Nah, kalau kalian sudah mengetahui gini, AC sama EC harus ada keterangannya ini. Harus. Kenapa sama panjang? Kenapa sama besar? Kenapa sama panjang? Dan kenapa kongruen? Berarti ada syaratnya ini. Oke ya, itu alasan tepat untuk menjawab sebuah pertanyaan berupa buktikan. Ya, selanjutnya yang B. Ada gambar layang-layang ini, ada gambar layang-layang. Terus buktikan bahwa segitiga PQS itu kongruen dengan segitiga RQS. Segitiga PQS dan segitiga RQS, berarti segitiga yang atas sama segitiga yang bawah. Yang pertama, jelas ada gambar PQ sama dengan RQ, ya. Diketahui ada tanda sama panjang. Terus PS sama dengan RS, juga diketahui ada tanda sama panjang. Satu lagi apa? Nah, ini kan segitiga nih. Padahal QS itu juga punyanya segitiga atas, QS juga punya segitiga yang bawah. Berarti dua garis QS ini adalah berhimpit. Kalau berhimpit, jelas ya dia sama panjang. Nah, oleh karena itu ada QS dan QS itu juga berhimpit. Ini keterangannya berhimpit. Ya, karena termasuk kriteria apa aja nih? Sisi. Ya, termasuk kriteria sisi. Maka segitiga PQS itu kongruen dengan segitiga RQS. Gimana Nana? Ada pertanyaan? Tidak juga. Oke, mengerti ya sampai sini ya, jelas ya? Mengerti. Jelas. Jelas, Pak. Oke, karena jelas, berarti kita saatnya latihan soal. Oke, di sini ada soal nomor 1, 2, 3, 4. Mau dikerjakan semua atau dipilihin? Dipilihin ya. Oke, karena saya memilih, kalian cukup mengerjakan nomor 1, 2, dan 4. Ya, kerjakan 1, 2, dan 4. Nanti setelah dikerjakan, silahkan kalian ditulis di buku tulis kalian, difoto terus dalam di GCR. Oke, Iya, Pak. ya ada pertanyaan sampai sini. Besok kita bahas biar kalian benar atau tidak jawaban kalian. Oke ya Nana ya. Ya, oke. Terima kasih banyak untuk hari ini. Tetap hati-hati. Kalian harus selalu jaga kesehatan. Jangan lupa pesannya dari Pak Kepala Sekolah sekarang kita harus melakukan 5M. Apa itu 5M? Mencuci tangan. Mencuci tangan, memakai masker kalau bepergian, terus menjaga jarak, terus apa lagi? 1, meningkatkan imunitas. Yang terakhir apa? Makan makanan yang bergizi.
Ya, jadi itu ya, meningkatkan imunitas dengan bahagia. Meskipun kita baca di rumah harus tetap bahagia. Ya, oke, itu aja dari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa masih ada waktu setengah jam dikerjakan sekarang, jangan ditunda-tunda. Oke? Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.